Negeri ini ibuku. Disinilah ari-ari kami ditanam bersama aneka ragam kehidupan. Leluhur kami bersedia menjadi debu yang diinjak dalam sejarah panjang. Bagaimana kami gak cinta? Di sini kami hidup, di sini pula kami mati. Yang rendah ataupun yang tinggi harus menundukkan kepalanya. Sebab kerja adalah cara kita berdoa. Negeri ini, ibuku. Di bumi ini kami menabur harapan. Di bumi ini kami menanam surga. Saya juga melalui podium ini ingin menyampaikan turut berduka cita kepada seorang korban dari sistem yang sangat rusak di kepolisian. Saya ingin mengintipkan duka saya kepada keluarganya, Joshua Huta Barat. Sebenarnya kalau kita lihat kasus Sambo, kita lalu mundur ke belakang, lalu kita akan ingat kasus kerusuhan Poso. Kita akan ingat bom Natal. Kita akan ingat kerusuhan Maluku. 3 kasus ini, sampai hari ini kasusnya tidak pernah terungkap. Dan 3 kasus ini terjadi ketika MPR di Rumah Rakyat di Senayan sedang menginjak-injak Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar yang diberikan para leluhur kita, yang dengan kearifan, kebajikan, kecerdasan intelektual kelas langit telah menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Luar biasa itu bukan karena aku orang Indonesia. Orang asing pun mengaguminya. Saking kagumnya sampai ketakutan. Kerusakan Undang-Undang Dasar kita itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ada intervensi internasional di situ. Di buku ini saya menulis lengkap sejarahnya. Dan buku ini saya sudah PDF-kan dan aku berharap semua rakyat Indonesia membacanya. Anak-anak Indonesia berhak tahu apa yang terjadi padanya. Anak-anak Indonesia harus tahu kenapa dia miskin, kenapa dia sulit mendapatkan sekolah, kenapa ibunya harus jatuh bangun mencari makan. Polisi itu tidak boleh lagi berada di bawah presiden. Kita semua tahu kok, mayoritas rakyat Indonesia enggan datang ke polisi. Kenapa? Karena nggak ada untungnya, nggak ada kegunaannya. Dan itu termasuk ke pengadilan, kejaksaan, hakim. Jadi bagaimana sebuah negara bisa maju jalan kalau penegakan hukum saja kita tidak bisa harapkan ditegakkan. Yang paling menyakitkan sebenarnya adalah kejadian itu terjadi pada 2002. 2002 ya, 2002. Sekarang sudah 2022. Berarti 20 tahun. Sekarang semua yang merusak Undang-Undang Dasar itu brengsek. Tetapi kita yang diam juga brengsek. Kita harus melakukan sesuatu
rumah kita, tanah air kita digerayangin orang, kita diam, yang salah ya kita. Bagaimana mungkin kekayaan ada di pekarangan rumah tapi di dalam rumah nggak ada nyali, api pun nggak nyala. Itu sebenarnya. Jadi marilah kita berjuang untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dan kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita harus berjanji pada diri kita bahwa kita akan kawal pemerintah dalam melakukannya. Yang terjadi belakangan ini nggak ada yang kawal pemerintah. Media sesuka hati, saya nggak tahu lagi ngapain mereka. LSM sudah dikuasai. Ya kerja sih sebagai LSM, tapi tidak kritis. Tidak lagi bicara soal negara. Tidak lagi bicara bahwa sebenarnya dia bekerja itu sebagai LSM, ada outputnya enggak? Seburuk itu loh kita. Tapi yang paling menyakitkan, yang paling melukai perasaan saya, toleransi kita. Toleransi kita diacak-acak. Toleransi kita itu ikut international regime. Jangan kira itu hanya ulah tentara kita. Enggak, memang polisi kita ini, ya saya nggak ngerti, saya nggak sanggup mengatakan rumusannya apa. Tetapi pada suatu waktu, ketika aku berada di Rotterdam untuk jadi juri Festival Film Internasional di sana, ada orang menyerahkan DVD dan mengatakan pada saya, coba Mbak tolong ini dipersoalkan. Tahu apa isinya? Isinya adalah siaran televisi di Australia yang membicarakan bahwa semua, bukan semua, dia bilang most, ya, jadi hampir semua peristiwa terorisme di Indonesia adalah rekayasa. Itu kita bisa buka di Google ya, Inside Indonesia's War on Terror. Itu bisa kita lihat bagaimana orang diciptakan menjadi teroris. Orang ditangkapin, dipelihara, lalu diajarin menjadi teroris. Saya, bukan karena saya umat Islam, tapi bertubi-tubi. Pernah ada, apa tuh? Katanya penganiayaan terhadap para pemangku agama. Ya, di TV One, di acara ILC, tiba-tiba orangnya, bawahannya Tito memberikan komentar. Itu sebenarnya hanya hoax. Yang benar cuma 3, termasuk yang meninggal di Bandung. Habis itu saya menggelar forum Bandung Informal Meeting, hanya untuk mau membicarakan itu. Lalu kami bentuklah tim pencari fakta independen bersama Ratna Sarumpait Crisis Center. Tahu berapa banyak yang kami dapat? Itu kita mencarinya di Jawa Barat, Jogja, dan Jawa Timur. 18 kasus. Jadi yang hoax yang mana? Lalu ada lagi politisasi radikalisme. Selalu nih, politisasi radikalisme ini dengan segala bentuk mereka ciptakan. Saya kadang-kadang terus bertanya, sebenarnya ini ulahnya. Kadang-kadang saya nggak tega juga menuduh pemerintah. Jangan-jangan emang ini dipaksa sama international regime. Supaya kita ini kacau, supaya kita ini saling menatap. Karena kan mereka mengatakan ini orang radikalis, dianggap radikalis karena membahayakan Pancasila. Pancasila yang mana? Pancasila kan sudah dibuang tahun 2002. Sejak tahun 2002 tidak ada Pancasila di setiap kata yang keluar di dalam undang-undang amandemen. Tahu itu.
sadar bagaimana buruknya kejadian kita, dan itu bertahan sampai 20 tahun. 20 tahun. Tahun ini tidak boleh lagi. Nggak boleh liwat, nggak boleh lebih dari itu. Kita kebayang nggak berapa banyak orang yang dimiskinkan oleh sistem neoliberalisme. Neoliberalisme itu sistemnya ya pokoknya yang kenyang-kenyang, yang gede-gede aja, yang penting maju. Nanti remah-remahnya buat orang miskin. Tidak boleh ada subsidi. Ngeri kan? Ngeri nggak coba? Negara orang mengatur kita untuk menjaga rakyat kita. Dan mau lagi. Ini negara paling tolol menurut saya. Bagaimana? Kebayang nggak berapa banyak? Dan dari semua yang berbuat jahat pada waktu itu di MPR, sampai sekarang aku belum mendengar satu orang pun meminta maaf. Ada yang menyesal, Amin Rais misalnya. Tapi Megawati, SBY, ngapain aja? Happy banget. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak, kita akan habis. Habis, benar-benar habis. Bukan hanya sakit hati, bukan hanya menderita, bukan hanya nangis, tapi habis, punah. Wah, kamu lihat ya, saya datang ke Morowali, saya lihat di Morowali itu bertingkat-tingkat ke bawah tuh. Asramanya TKA. Kenapa orang Indonesia tidak bekerja? Mana mungkin orang Indonesia, anakku sekolah teknologi kelautan di Inggris, begitu sampai di sini nggak ada yang ngurus laut. Jadi buat apa anakku sekolah? Jadi ini harus dikelola dengan benar, dipersiapkan dengan benar. Ke depan, kalau kita berhasil kembali ke Undang Dasar 45, no international investor. Nggak boleh. Itu penjajahan. Ingat nggak cerita saya di Toba? Saya bertengkar dengan Luhut tuh. Ada 64 orang tenggelam akibat kapal yang karam. Baru 12 hari dicari, dihentikan. Tahu kenapa dihentikan? Karena minggu depannya ada 20 orang investor dari Tiongkok datang, dari Hong Kong datang. Untuk apa? Karena mereka merencanakan membuat Pulau Samosir menjadi mini Singapura. Hebat ya? Jadi sebenarnya kalau kita terus mengeluh, kita udah tahulah persoalannya. Tekad kita sekarang adalah bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Saya akan membacakan. Ini adalah keputusan dari Kongres Perempuan hari ini. Saya harap Pak Lanyala masih ada di sini. Ada. Oke. Perempuan Indonesia atas nama bangsa tidak akan pernah tinggal diam ketika kondisi bangsanya yang sedang mengalami kerusakan secara terstruktur mengakibatkan keterpurukan massal dan ancaman kepunahan. Pertemuan Perempuan Indonesia 2002 adalah puncak keprihatinan kaum perempuan Indonesia atas situasi dan kondisi bangsa dan negara. Itu sebab Kongres Perempuan, saya tadi membicarakan toleransi. Saya melupakan satu agama yang juga punya kesulitan, bukan hanya Islam. Kristen. Kita tahu nggak kalau orang Kristen itu mengadakan kebaktian selalu di mall. Di kota-kota besar
utamanya mereka kebaktian di mall. Kita kan sudah mengaku berketuhanan yang Maha Esa, bersatu, jadi saling menghargai, toleransi ada. Saya melihat, saya mengikuti terus persoalan ini. Ada satu kasus yang sampai hari ini tidak selesai dan udah 15 tahun. Namanya Gereja Yasmin. Gereja Yasmin ini 15 tahun gak kunjung dapat izin. Sebentar ada demo, sebentar ada penolakan, dan saya baca peraturan menteri, 3 menteri tentang pembangunan gereja, rumah ibadah. Harus ada izin dari warga. Itu pelanggaran HAM. Itu pelanggaran HAM. Lalu setan mana yang membuat ini menjadi begini? Ini merusak kita. Inilah yang membuat toleransi itu jadi compang-camping. Uang berserakan di mana-mana, pemilu one man one vote, itu menurut saya kehabisan kata-kata. Cukup. Saya sudah sampaikan masalah persoalan orang Kristen, kita doakan dan kita ikut mempersoalkan. Kita harus ikut mempersoalkan. Itulah artinya kita bersaudara. Ada persoalan di Papua tuh. Itu Freeport tuh yang menganga segede apa-apaan tuh. Tanahnya itu tanah ulayat. Dan sampai hari ini, baik Freeport Amerika maupun Freeport Indonesia belum bayar tanah pada rakyat. Ini memang Indonesia ini luas. Tapi sekarang komunikasi sudah bagus, marilah kita saling mengingatkan, marilah kita saling menyapa, marilah kita saling terus mengikat kebersamaan kita. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Oke? Jadi saya balik lagi baca ya. Perempuan Indonesia atas nama bangsa tidak akan pernah tinggal diam ketika kondisi bangsanya yang sedang mengalami kerusakan secara terstruktur mengakibatkan keterpurukan massal dan ancaman kepunahan. Pertemuan Perempuan Indonesia 2022 adalah puncak keprihatinan kaum perempuan Indonesia atas situasi dan kondisi bangsa dan negaranya. Itu sebab Kongres Perempuan Indonesia 2022 digagas dan digelar hari ini 7 September 2022 di teater besar ini di TIM Jakarta mengkonkretkan kegemilangan bangsa dan negaranya dengan cara perempuan, dengan cara seorang ibu yang cemas. Kalau anak saya salah mau dibawa kemana? Karena manusia bisa salah. Ibu Pertiwi berduka menyaksikan kehidupan demokrasi bangsa dan negaranya pasca amandemen yang dilakukan 4 kali oleh MPR RI dari 199, 2000, 2001, 2002 tanpa seizin rakyat. Sekali lagi ya, tanpa seizin rakyat. Emang kalau mau amandemen harus seizin rakyat? Harus. Ada TAP untuk itu. TAP MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh politisi-politisi ngawur yang merusak Undang-Undang Dasar itu nggak sah. Nggak sah. Nggak ada dekretnya, nggak ada apa-apanya. Ada orang bilang sama saya, Mbak Ratna kalau mau kembali ke Undang-Undang Dasar, cari aja calon presiden yang mau bikin dekret. Calon presiden apa? Dari sistem yang seperti ini, presiden yang kelas nabi sekalipun tidak akan jadi benar. Sistem kita ini konyolnya luar biasa. Amandemen itu telah menghancurkan harkat bangsa ini.
Bangsa ini lahir dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan ideologinya. Perempuan Indonesia menolak individualisme, kapitalisme, liberalisme, materialisme, neoliberalisme, dan seterusnya. Kekayaan sumber daya alam bangsa ini tidak untuk digadaikan. Kedaulatan rakyat tidak untuk diperjualbelikan. Maka sesuai manifesto Kongres Perempuan Indonesia 7 September 2022 terlampir, para perempuan Indonesia dengan ini memerintahkan kepada MPR RI. Sekali lagi ya. Maka sesuai manifesto Kongres Perempuan Indonesia 7 September 22, para perempuan Indonesia dengan ini memerintahkan pada MPR RI. Ada Pak Lanyala di sini wakil. Tapi Pak Lanyala ini orang baik, orang yang sadar betul ada yang rusak. Selambat-lambatnya dalam 4 kali 24 jam menggelar sidang istimewa untuk 1. Mengetuk palu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan 3 adendum. 1. Pasal-pasal tentang masa jabatan presiden, pasal-pasal tentang hak ajasi manusia, pasal-pasal tentang lingkungan hidup. 2. Usai ketuk palu, para anggota MPR dipersilahkan meninggalkan rumah rakyat, yakni gedung MPR, DPR, DPD di Senayan, sampai rakyat Indonesia, intelektual, akademisi, budayawan, utusan golongan, utusan daerah, memperbaiki semua undang-undang yang telah dirusak kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami memohon doa. Kalianlah pemilik kedaulatan. Doa kalian sangat berperan. Mari menata ulang bangsa kita yang kita cintai ini dengan tertib dan santun. Perempuan Indonesia berharap TNI mengawal perjuangan rakyat ini hingga tuntas, damai, dan tenang. Semoga perempuan Indonesia selalu berada di garis depan menjaga kehormatan bangsanya. Kongres Perempuan Indonesia Jakarta 7 September 2022, Ratna Sarumpait, penggagas. Terima kasih. Sekarang saya minta Bapak Lanyala untuk aku ingin menyerahkan. Bapak jangan marah sama saya loh, Pak. Jadi di depan perempuan-perempuan ini, Pak Lanyala, ya, kami menyampaikan, menitipkan ini untuk diserahkan ke Ketua MPR. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Lanyala. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Oke.